Cemilan yang bikinnya tuh nggak pakai pegal, mulur-mulur dan rasanya tuh enak banget, manis dan kenyal. Main aduk aja dan ini dijamin bikinnya tuh nggak bikin pegal. Yuk kita bikin sama-sama. Ini aku masak dulu nih untuk kuahnya, 350 gram gula merah. Lanjut kita kasih santan kental. Santannya itu yang benar-benar kental ya, supaya nanti hasilnya oke, nggak ada istilahnya benyek-benyek gitu. Kemudian kita kasih juga daun pandan, nama garam secukupnya. Ini kita masak sampai gulanya benar-benar larut. Kemudian kita sisihkan dulu. Kita siapkan 100 gram tepung ketan hitam sama 300 gram tepung ketan putih. Kita tambahkan air gula merah yang udah dalam kondisi hangat. Kita masukkan, saring dulu supaya nggak ada kotoran-kotoran yang masuk dari si gula merah. Karena banyak banget tuh gula merah ini biasanya kotoran-kotorannya. Kecuali kalau kita benar-benar tahu kalau si gula merahnya bersih ya. Kalau udah masuk semua, tinggal kita aduk-aduk. Pastikan nggak ada yang gerindil. Jadi nanti kalau misalnya agak sedikit ragu, takut ada yang gerindil gitu, bisa disaring dulu sebelum masuk ke cetakan. Kalau misalnya kita mau warnanya tuh benar-benar oke, pilih gula arennya yang benar-benar warnanya gelap. Tapi kalau misalnya kita nggak suka dengan warna yang gelap, bisa sih pilih yang warnanya merah aja. Kelihatan kayak gini ya, kira-kira bentuk kentalnya. Jadi dia tuh nggak begitu cair. Kalau dia cair, nanti biasanya setelah dikukus dan mateng, kemudian diiris-iris, biasanya tuh agak sedikit lembek alias benyek gitu. Di sini aku juga udah siapin cetakannya, udah aku olesin dengan daun pisang dan sedikit olesan minyak supaya dia gampang nanti dikeluarkan setelah mateng. Kita masukin semua adonannya ke dalam cetakan. Biasanya banyak tuh yang tanya, bisa nggak pakai ketan putih semua? Bisa, tapi warnanya aja yang nggak segelap ini nanti hasilnya. Kita masukkan ke kukusan yang udah kita panaskan sebelumnya. Nah ini nih rahasianya juga supaya hasil matangnya itu oke. Jadi kukusan yang kita pakai nanti sudah dalam keadaan benar-benar panas. Ini udah mateng, kita tunggu dingin, dan kalau udah dingin bisa kita keluarkan dari cetakan. Aku sisir dulu nih bagian pinggirnya, karena tadi nggak pakai daun pisang kan bagian pinggirnya takutnya nanti nempel. Sebenarnya sebagian orang waktu ngukus itu bagian cetakannya dikasih selain olesan minyak juga dikasih dengan plastik. Tapi aku di sini nggak pakai plastik ya, aku memilih untuk tidak pakai plastik, pakai daun aja karena daunnya nggak cukup, nggak apa-apa deh agak sedikit lengket kayak gini. Selain aman untuk kesehatan, menurutku kita kasih alas daun pisang ini kasih aroma yang lebih wangi ke makanan kita. Ini kita lepasin daun pisangnya. Kalau udah benar-benar dingin, udah bisa kita potong. Piringnya aku alasin juga dengan plastik karena takutnya nempel nanti, atau bisa diolesin dulu dengan sedikit minyak ya. Satu hal yang pasti, kuenya tuh pas dikeluarin harus dalam keadaan benar-benar dingin supaya nggak lengket lagi dan udah sedikit lebih kenyal. Kalau mau motong pakai pisau jangan lupa pakai plastik, dan ini aku pakai sendok cabai aja. Tinggal dipotong-potong kayak gini, karena biasanya kalau pakai sendok cabai kayak gini dia tuh nggak gampang nempel ya karena bahannya dari plastik. Oke, udah selesai, kita coba ambil satu. Masya Allah, kelihatan tuh cakep betul. Kelihatan bentuknya itu mirip loh sama dodol yang biasa kita buat, itu yang benar-benar sulit buatnya. Sedangkan yang ini tuh versi mudah ya, versi kukus. Mulur-mulur banget, wanginya khas sekali, dan ini dijamin rasanya enak. Makasih banyak sudah mampir. Murah rezeki sehat selalu. Selamat mencoba di rumah.